Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hudusuhu wujuduhu ba'dal adam wa didduhu wal musamma bil qidam. Fa'lam bi annal wasfa bil wujudi min wajibatil wahidil ma'budi. Izahirun bi anna kulla asari yahdi ila muassirin fa'tabiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'na bihi al-ulum fid dharain amin. Hudusuhu utawi barune alam. Hudusuhu utawi barune alam. Wujuduhu iku onone alam. Wujuduhu iku onone alam. Ba'dal adami ing dalem sakwise ora ana. Ba'dal adami ing dalem sakwise ora ana. Wadidduhu utawi kebalikane hudusuhu. Wadidduhu utawi kebalikane hudusuhu. Huwa yadidduhu al-musamma iku kang den arani. Al-musamma iku kang den arani bil qidami kelawan sifat qidam. Intinya segala sesuatu yang dimulai dari tidak ada kemudian menjadi ada, itu pasti bukan Tuhan. Contoh, kita lahir, seumpama saya lahir tahun 2000. Sebelum 2000 ada apa enggak? Enggak ada, berarti bukan Tuhan. Kamu lahir tahun 2010. Sebelum 2010 ada apa enggak? Enggak ada. Namanya bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak didahului oleh tidak ada. Ada terus. Kita menuhankan Yesus seumpama. Tuhannya orang Kristen. Kapan dia jadi Tuhan? Setelah Nabi Isa diutus. Sebelum Nabi Isa, zamannya Nabi Musa, apa ada Yesus? Enggak ada. Berarti didahului oleh tidak ada. Sah apa enggak jadi Tuhan? Enggak sah menjadi Tuhan. Karena segala yang didahului oleh tidak ada itu namanya alam. Apa? Alam. Sedangkan Allah punya sifat kebalikan dari itu, yakni sifat qidam. Adanya Allah tidak ada permulaannya. Jadi gak bisa kita ngomong mulai kapan Allah jadi Tuhan. Gak ada mulainya, dari dulu Allah sudah Tuhan. Sampai kapan Allah jadi Tuhan? Gak ada sampainya. Sampai kapanpun Allah jadi Tuhan. Ada kamu Allah tetap Tuhan, gak ada kamu Allah tetap Tuhan. Ada bumi ini Allah tetap Tuhan, gak ada bumi Allah tetap Tuhan. Bayanul wajibi utawi keterangannya sifat wajib. Bayanul wajibi utawi keterangannya sifat wajib fi haqqillahi ta'ala ing dalam haki Allah ta'ala. Fa'lam mongko ketahuilah. Fa'lam mongko ketahuilah bi annal wasfa kelawan setuhune sifat. Bil wujudi kelawan wujud. Bi annal wasfa kelawan setuhune sifat bil wujudi kelawan wujud. Min wajibatil wahidi iku sebagian saking pira-pira. Min wajibatil wahidi ku sebagian saking pira-pira sifat wajibe Allah kang Maha Esa. Sifat wajibe Allah kang Maha Esa al-ma'budi kang disembah. Al-ma'budi kang disembah. Idh krana zahirun iku jelas.
Iz krana zahirun iku jelas bi anna kulla asari kelawan setuhune setiap makhluk bi anna kulla asari kelawan setuhune setiap makhluk yahdi iku nuduhaken mana kita pemenang? Hah? Kayak apa kita? Coba buka kitabnya. Ini bukan. Ngapain gitu loh, nemu gitu. Ke kamar mandi bawa kitab tuh ngapain? Yang paling parah saya pernah beli gorengan. Terus wadahnya itu apa namanya? Alasnya itu Al-Miftah. Kamu sampai segitunya ke kita, nggak mikir. Masa kitabnya dibuat wadahnya gorengan? Yang penaruh kitab. Satu saat kalau kamu sudah naik kelas 5 bisa diwariskan ke saudara-saudara kamu di kelas atau adik kamu yang sekolah di sini. Nanti tidak usah beli kitab lagi. Biar nggak beli kitab. Yes. Salah satu sifat yang wajib Allah punya itu adalah sifat wujud. Kemarin sifat nafsiyah itu ada berapa? Sifat nafsiyah ada berapa? Ada satu, apa? Wujud. Salbiyah 5, apa? Idam, bako, yang menasiri, adanya. Sifat ma'ani ada berapa? Sifat ma'ani ada berapa? Hitung wes. Setelah wahdaniyat apa? Kudrat, mulai dari kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Berapa? 7. Setelah itu yang kaunuhu qadiron, yang setelah itu namanya sifat makna wiyah. Sifat wujud namanya sifat apa? Wujud. Sia. Terus kidam sampai wahdaniyat namanya apa? Samia. Kudrat sampai kalam namanya? Kudrat sampai kalam namanya ma'ani. Terus yang ada kaunuhunanya namanya apa? Maknawiyah. Buka buku campurannya. Kasih judul. Oke. Pembagian sifat nafsiyah ada berapa? Apa? Salbiyah ada berapa? Kita sampai
ini dengan apa? Mufrad sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Tahu ma'nawiyah. Kauliran sampai kaum mata. Yes. Ada namanya sifat nafsiyah. Apa sifat nafsiyah? Wujud. Salbiyah. Idam, baqa, terus dunia. Ada sifat ma'ani. Apa ma'ani? Ada sifat maknawiyah. Apa maknawiyah? Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an. Dari sifat yang empat ini, bagus ya. Sifat yang paling agung yang dimiliki Allah adalah sifat wujud. Kenapa sifat wujud? Karena berkaitan langsung dengan zatnya Allah. Wujud itu artinya apa? Ada. Artinya Allah itu harus ada saat ini, sebelum ini, yang akan datang, dan sampai seterusnya. Allah wajib punya sifat wujud. Sama kayak kita manusia, yang paling berharga dalam diri kita apa? Apa yang paling berharga dalam diri kita? Roh. Karena orang kalau nggak ada roh mati. Kalau mati sifat wujudnya hilang. Karena roh adalah berkaitan dengan sifat wujud, maka roh menjadi harta paling berharga yang dimiliki manusia. Orang tuh secantik-cantiknya, cantik satu desa gak ada yang nandingi, mati. Mau kamu kawin? Mau. Mending sama orang hidup jelek apa sama orang mati cantik? Mending gak kawin. Mending gak kawin. Roh menjadi satu-satunya barang yang paling berharga dalam diri manusia, berkaitan dengan sifat wujud. Itu maksudnya bukan ada itu ada setelah tidak ada, enggak. Adanya Allah harus ada saat ini, sebelum ini, yang akan datang, dan seterusnya. Itu namanya wujud. Karena wujud menjadi sifat yang paling penting, maka selain Allah yang tidak punya sifat wujud yang berketerusan tidak layak menjadi Tuhan. Kita bicara siapa? Tuhan-Tuhan yang disembah oleh agama-agama saudara kita itu menurut kita tidak pantas menjadi Tuhan. Kenapa? Sama Yesus. Yesus itu didahului tidak ada, baru ada, setelah itu tidak ada lagi. Sekarang ada enggak? Enggak ada, tinggal patungnya, dan itu yang disembah, maka tidak layak menjadi Tuhan. Kalau Allah sejak zaman Nabi Adam sudah ada, sebelum Nabi Adam ada, sebelumnya lagi ada, setelahnya ada, sampai sekarang ada, dan sampai seterusnya akan ada. Maka karena wujudnya Allah seperti itu, Allah layak menjadi Tuhan, pantas dijadikan Tuhan. Wadhi tusamma sifatan nafsiyah summa taliha khamsatun salbiyah. Wadhilan utawi iki wujud. Tusamma iku disebut apa wujud? Tusamma iku disebut apa wujud sifatan ing sifat nafsiyatan kang nafsiyah. Sifatan ing sifat nafsiyatan kang nafsiyah. Summa lalu tali mengiringi ha ing nafsiyah.
Summa lalu tali mengiringi ha ing nafsiyah khamsatun apa 5 sifat salbiyatun kang salbiyah. Wahyal kidam bidzati fa'lam wal baqa qiyamuhu bi nafsihi nutattuqa mukhalifun lil ghairi wahdaniyah fi dzati aw sifatihil aliyah. Wahya utawi salbiyah, wahya utawi salbiyah al kidam iku kidam, al kidam iku kidam bidzati kelawan zat. Fa'lam mongko ngerti ya sira, fa'lam mongko ngerti ya sira. Wal baqa lan sifat baqa, wal baqa lan sifat baqa. Qiyamuhu binafsihi lan qiyamuhu binafsihi, qiyamuhu binafsihi lan qiyamuhu binafsihi. Nilta mongko bakal memperoleh sapa sira, nilta mongko bakal memperoleh sapa sira at-tuqa ing ketakwaan, at-tuqa ing ketakwaan. Mukhalifun lil ghairi lan sifat mukhalafatu lil hawadisi, mukhalifun lil ghairi lan sifat mukhalafatu lil hawadisi. Wahdaniyah lan sifat wahdaniyah fi dzati ing dalam zat, fi dzati ing dalam zat au sifatihi utawa pira-pira sifati Allah, au sifatihi utawa pira-pira sifati Allah al aliyah kang maha luhur, al aliyah kang maha luhur. Setelah itu ada 5 sifat salbiyah, itu sifat salbiyah. Mulai dari kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyat. Salbiyah itu artinya ngerusak. Apa artinya? Ngerusak. Kasih di bawahnya kurung kecil, merusak. Kalau ada orang yang punya Tuhan yang Tuhannya itu baru ada setelah tidak ada, maka kita punya Tuhan yang kidam. Apa? Tidak ada permulaannya, selalu ada. Kalau ada orang punya Tuhan yang bisa mati, maka kita punya Tuhan yang bako, kekal selama-lamanya. Merusak sifat kebalikannya. Kalau ada orang yang punya Tuhan masih butuh bantuan orang, contoh ada orang punya Tuhan, dewa ini kadang dalam menurunkan hujan bertengkar dulu dengan dewa yang lainnya, berarti Tuhannya butuh pada seseorang. Maka kita punya Tuhan yang qiyamuhu binafsihi, Tuhan yang selalu tidak butuh sama siapapun. Kalau ada orang yang punya Tuhan, Tuhannya punya kepala, punya tangan, cuma banyak, bisa terbang, Tuhannya sama kayak manusia, seumpama, cuma dia bisa terbang tinggal di langit warnanya biru, seumpama dalam agama saudara-saudara kita. Maka kita punya Tuhan yang tidak sama dengan makhluk-makhluknya, yang tidak punya kepala, yang tidak punya tangan, yang tidak punya kaki, tetapi tetap maha kuasa. Mukhalafatul hawadis. Kalau mereka punya Tuhan yang banyak, Tuhannya lebih dari satu, berhala-berhalanya orang kafir, Manat, kemudian apalagi Uzza, Lata, Tuhannya banyak, maka kita punya Tuhan yang satu. Satu dalam zatnya, artinya tidak ada Tuhan lain selain Allah. Satu dalam sifatnya, yakni tidak ada sifat yang memiliki sifat seperti itu kecuali Allah. Itu namanya sifat salbiyah, merusak sifat-sifat yang biasa orang dijadikan Tuhan. Maka Allah kidam, Allah itu bako, Allah itu tidak sama dengan makhluk, Allah itu gak butuh pada siapapun, dan Allah itu esa.
wal fi'lu fit ta'siri laisa illa wallahu a'lam. Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin